Oke, sekarang ya kita coba untuk menanggapi gitu ya tentang Causa Prime yang baru-baru ini mulai viral yang diawali oleh Kumaila kemudian dibantah oleh orang-orang beragama ya, uh, terutama oleh Darren Christopher dan yang lain-lainnya. Nah sekarang kita coba ya lihat logikanya gimana nih. Misalnya nih ya, kita punya premis awal segala sesuatu ada penyebabnya. Tuhan adalah sesuatu. Premis keduanya Tuhan adalah sesuatu. Nah kesimpulannya adalah Tuhan ada penyebabnya karena Tuhan adalah sesuatu di sini kan gitu. Atau kita pakai logika sederhana gitu ya, pakai yang lain misalnya. Premis pertama semua teman Budi naik mobil Budi. Susi teman Budi. Maka kesimpulannya Susi naik mobil Budi. Kalau Susi tidak naik mobil Budi, maka artinya premis pertama salah. Tidak semua teman Budi naik mobil Budi atau Susi bukan teman Budi. Gitu. Sama ini juga ya. Berarti kalau kesimpulannya Tuhan ada penyebabnya itu salah, berarti di premisnya yang salah. Itu tidak segala sesuatu ada penyebabnya atau Tuhan bukan sesuatu. Itu pun juga nggak masuk akal. Nah, yang saya lihat bantahan dari orang-orang beragama ini ya adalah bahwa ya mereka mencoba melihat bahwa ada suatu penyebabnya, penyebab dan mereka percaya bahwa ada penyebab awal. Penyebab awal ini nggak bisa dibuktikan ya. Apakah Big Bang ini penyebab awal atau Big Bang itu berasal dari Big Crunch ya, dia meredup terus meledak lagi terus mengembang terus nutup lagi mengecil meledak, bisa saja seperti itu. Ada teori yang mengatakan seperti itu. Juga ada yang bilang bahwa Big Bang ini ada pendahulunya yaitu di dalam black hole gitu ya. Big Bang ini adalah white hole. Ada yang bilang seperti itu kan gitu. Jadi nggak ada yang memastikan penyebab awal tuh seperti apa. Jadi ini tentu kita sebut sebagai definisi. Dia buat definisi ya. Dia buat definisi dan kemudian dia buat definisi lagi nih. Bahwa penyebab awal itu pastilah Tuhan. Pastilah Tuhan penyebab awal ini. Nah, ya dia buat definisi. Jadi bukan sesuatu yang bisa dilogikakan dulu. Tapi dia buat definisi ya. Ya nggak apa-apa, itu nggak apa-apa, bisa nanti saya jelaskan lebih lanjut ya. Nah tapi kemudian yang anehnya mereka juga pasti setuju bahwa Tuhan ini nanti kiamat semua habis kecuali Tuhan, berarti Tuhan yang terakhir nih, Tuhan yang kekal. Jadi definisi lagi ya. Terus kemudian juga mereka pasti juga setuju bahwa penyebab segala sesuatu itu adalah Tuhan. Misalnya sakit, mati, rezeki, itu kan juga Tuhan. Ya kan? Mereka setuju. Sehingga di sini definisi lagi, dan definisi lagi. Nggak ada bukti, nggak ada apa yang bisa dilogikakan dari itu. Definisi ya hanya sebuah cerita gitu kan. Itu tidak bermakna apapun gitu. Kecuali kalau Anda dari definisi ini kita bisa memaparkan sesuatu argumen, kemudian kita cari logikanya. Dari sana muncul logika. Itu biasanya matematika ada ya seperti itu. Misalnya nih, saya mau buat definisi kuantitas. Satu batu itu satu angkanya ya. Satu kuantitas yang kedua adalah dua. Misalnya dua batu, dua apel. Tiga batu, tiga apel. Nah ini kan definisi. 1, 2, 3 ini definisi. 0 juga definisi. Tapi kemudian apa makna dari ini adalah kita bisa membuat alur logika ke bawahnya. Ya. 1 plus 2 sama dengan 3. Atau kita buat X plus 2 sama dengan 5. Kemudian X sama dengan 5 minus 2 sama dengan 3. Jadi di sini ada sebuah aturan atau perangkat dari definisi tersebut. Sedangkan mereka enggak. Mereka kan dari definisi ke definisi dan definisi lagi. So what gitu. Kalau ada definisi terus ya kenapa gitu kan. Nggak bisa dilogikakan gitu ya. Lagi pula ya, yang kalian harus mengerti di dalam sains itu ya kadang
C ke D-nya aja susah nih, D ke C aja susah. Misalnya populasi lebah itu berkurang. Nah, itu kita cari penyebabnya. Kenapa nih? Itu aja susah ya, bisa global warming, bisa penyebab lain, atau misalnya graviton. Kita mau nyari quantum gravity itu susahnya bukan main dan buku duit yang sangat banyak. Atau global warming itu kan ada perdebatan, ada yang bilang ulah manusia, ada yang siklus, ada yang bilang itu siklus bumi, ada yang ya kita harus nyari penyebabnya, dan penyebabnya itu susah. Jadi dari D ke C itu susahnya minta ampun. Jadi cara terbaik untuk mencari kebenaran atau mendekati kebenaran itu tidak dengan logika saja, ya, tapi juga harus ada bukti-bukti empiris. Jadi ada rasional, ada empiris. Tidak dengan rasional aja. Jadi filsafat di sini kan suatu urutan yang tertata dengan rapih, ya, rasional gitu maksudnya adalah rasional. Tapi dalam hal itu pun kita butuh bukti empiris. Jadi rasional tidak berjalan sendiri. Itu cara terbaik untuk mendapatkan suatu kebenaran, tidak dengan hanya filsafat saja, tapi dengan ada bukti-bukti juga. Namun toh logika mereka dari awal udah cacat, dari rasional aja udah cacat. Gimana kita mau bilang bahwa itu benar gitu kan, ya. Jadi ingatlah bahwa untuk mendekati kebenaran kita butuh rasional dan empiris, ya, dan gak bisa berdiri sendiri. Dan juga dari segi logika pun mereka udah cacat. Mereka hanya buat definisi tanpa adanya suatu urutan logika yang bisa kita lihat apakah sesuatu itu benar atau tidak, gitu kan. Oke, nah logika ini sebenarnya ada di dalam matematika gitu ya. Kita dua garis sejajar tidak akan bertemu, atau misalnya ya banyak lah masalah definisi itu di pelajaran-pelajaran topologi, di pelajaran-pelajaran aljabar itu ada banyak definisi. Tetapi definisi ini ada maksud dan tujuannya. Untuk ke bawahnya itu ada alur logika di situ ya. Tidak hanya definisi saja. Oke, ngerti ya? Sekian dulu dari saya. Terima kasih. Jadi ingatlah bahwa kebenaran itu tidak datang pada orang-orang yang berintelektual, tapi orang-orang yang berani, yang keingintahuannya besar, dan itu butuh keberanian ya. Kalau kelihatannya intelektual, akhirnya belibet tuh, dia bingung sendiri sama logikanya. Oke, sampai di sini saja dari saya.